Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Muklis, selamat siang Pak Dokter. Oke, Iya, salam. ini sembari nunggu apa ada kesulitan teman-teman tadi di main room. Oke, Sembari nunggu teman-teman masuk room, telah hadir depan kita ini untuk pelajaran agenda pertama, telah hadir Bapak Dr. Muklis eh, untuk materi wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, nggih, Pak Dokter. Nggih. oke, Nanti sembari berjalan untuk memperkenalkan, nanti Pak Dokter akan memperkenalkan diri sekaligus sekaligus ya Pak Dokter. Nggih. oke. Nggih. Nah, waktu kita terbatas, eh, ini teman-teman kok belum pada masuk. Monggo Pak Dokter, kita bisa mulai nanti sembari menunggu Oke. yang kami persilakan Pak Dokter untuk menghemat waktu, untuk efisiensi Oke, waktu. ini tinggal sudah 4 menit ya, belum ada yang masuk, masih separuh ya. Ya, saya coba ke main room, mungkin ada kendala. Oke, oke, coba sambil jalan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk semua kita. Ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu dan saudara sekalian, terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan di awal ya tentang eh, kegiatan pengantar pada pagi ini ya. Ya mohon maaf karena ini waktunya memang dulalit ya. Jadi sangat singkat, padat dan harus diselesaikan. Saya hari ini ada 21 JP ya. Bisa dibayangkan saudara sekalian habis memandu rancangan aktualisasi seminar 10 JP, ini nanti di 4 kelas 8 JP dan ditambah di Kumham jadi 3 JP sehingga ada 21 JP untuk hari ini. Jadi prestasi yang luar biasa, 24 jam saya harus ngambil 21 JP. Semoga sehat selalu ya. Harapan kita juga saudara-saudara Amin. kalian juga sehat ya. Amin. Bagaimana Pak. kabarnya Amin. ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini nampaknya masih lebih fresh-fresh ini, anak-anak muda ini. Fresh-fresh graduate ya, luar biasa Alhamdulillah. kalian. Orang yang sukses ini ya. Langsung berangkat, selesai, jadi CPNS. Banyak bersyukur ini ya. Jadi yang Anda berhasil ya. Ini kalau quorum ini belum quorum ini. 2 kelas masuk baru 10 orang dengan termasuk saya ini. Satu kelas saja kalau lengkap ini. Masya Allah. Ini kendala yang berarti sekali ya. Yang saya temukan memang kalau anak-anak muda itu memang tidak disiplin. Ini yang sungguh membuat nanti kalau model seperti ini tidak ditanggulangi, kemana ke depan akan jadi hancur ya. Jadi mindset kita disiplin harus datang lebih awal. Ini yang sudah aktif, saya sampaikan terima kasih dan tolong dijaga ini ya. Ya, jaga kalau kita pengen punya integritas, lakukan disiplin yang bagus. Jadi kalau kayak gini kita waktu kita habis nanti terbentur harus menunggu yang belum masuk. Ya, baik. Jadi sikap mental ya, itu perlu dibangun sejak dini. Ini kritik yang tajam terhadap anak-anak muda atau apalagi yang fresh fresh graduate itu biasanya cenderung meremehkan
Ya, ini survei membuktikan bahwa anak-anak muda itu sering gampang ke perkara. Ya. Yang ini akan bisa berakibat fatal ketika sikap mental seperti ini Anda bawa sampai ke tempat kerja nantinya. Jadi tolong sekali lagi untuk mindset kita harus berubah ketika kita belum menjadi seorang ASN, CPNS, dan ketika kita sudah memasuki di dunia baru. Ya, apa yang terikat dengan kode etik. Ya, jika kode itu dilanggar, ya bisa berakibat fatal. Apa fatalnya? Ada kode etik yang dilanggar, ya ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Nah, ini yang harus bisa dijaga oleh teman-teman. Sekali lagi, ini sudah 8 menit, baru masuk 16 orang dari seharusnya 21 ya dengan saya. Baik, saya akan langsung saja menunggu kok yang terlambat ya tidak akan berjalan. Ini yang harus direspon oleh teman-teman juga, bagaimana kita mendaya gunakan. Kenapa? Setelah ini nanti saya jam 13 harus juga ngajar lagi di Kumham. Ya, 3JP. Habis itu masih ngajar lagi 2 kelas lagi. Bayangkan, jika kita tidak tertib ya tidak akan berkembang, tidak akan berhasil dengan baik. Ya, sambil menunggu yang di luar ya, paham yang di luar yang tidak tertib. Sangat tak sayangkan ini kalau teman-teman ternyata tidak begitu aktif. Saya perkenalkan, saya diberi nama orang tua Mukhlis ya, jabatan Widya Suara, dan saya berangkat dari Gerobokan. Ada yang dari Gerobokan? Tidak ada? Betul, Pak. Nggak ada, nggak? Ya, Bapak. Nanti siapa tahu ternyata kita bertetangga. Baik, saya berangkat dari Gerobokan, orang orang kampung juga. Saya terakhir S1 dan S2 di UIN Wali Songo Semarang, dan di S3-nya dari Manajemen Pendidikan UNES Semarang, lulus tahun 2016 ya. Saya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan di berbagai level, dan ada TOT Pelopor Moderasi Beragama, kemudian TOT Pelayan Negara yang dilaksanakan oleh Kemenhan, kemudian tim inti nasional EDMRK, dan di workshop Al-Azhar CPNS oleh LAN ya, workshop PKP, manajemen madrasah dan sebagainya. Ini sekelumit dari pengalaman saya di bidang pelatihan, ada juga di pelatihan dan di jabatan ya. Saya pernah menjabat sebagai kepala madrasah selama 12 tahun. Dan sebelum ini saya berada di UIN Surakarta selama 3,5 tahun, sejak 1 Januari 2018 sampai dengan Agustus 2021. Mungkin ada yang dari UIN Surakarta? Jadi kakaknya Ya. Saya langsung saja, mungkin saudara sekalian boleh menuliskan ya di list itu 2 kejujuran, tes kejujuran. Ya. 2 fakta, tulislah 2 fakta dan 1 kebohongan, mungkin sebagai gambaran. Boleh dituliskan teman-teman di chat, link chat ya. Oke, bisa ditulis di link chat apa ini ya terkait dengan tes kebohongan tentang diri mereka di chat ini ya. Jadi 2 fakta, 1 kebohongan. Ya. Ada yang bisa menuliskan? Silakan. Saya lihat di ruang chat ya. Ya, belum masuk juga. Ini kita akan lihat dulu ada berapa yang sudah masuk. Baru 19, Masya Allah. Kalau mentalitasnya kayak gini bagaimana ke depan ini? Saya nggak tahu apakah kesalahan informasi atau memang menggampangkan. Nah, bisa tidak lulus loh nanti kalau modelnya seperti ini.
Jangan salah, kalau memang Anda tidak layak untuk diluluskan, ya bagaimana lagi, ada tes remedial nanti. Baik. Ya, Mas Faiz, boleh disampaikan, Mas? Iya Apa Pak, yang terkait dengan jenengan? untuk dua faktanya suka tampil rapi, jujur, kebohongan, gak suka tidur. Alasannya gak suka tidur karena saya kalau ngantuk kita tetap tidur kayak gitu Bapak. Ya. Bedanya tidur dengan ngantuk apa, Mas? Kalau ngantuk cuma ngantuk doang bisa ditahan. Ngantuk itu rasa, kalau tidur udah nggak sadar kayak gitu lah. Loh, kalau ngantuk juga tidak sadar kan? Ngantuk masih tetap setengah sadar kalau ngantuk. Ya. Kalau Kalau ngantuk tidur itu berarti tidak udah proses, disengaja. dia Ya, masih tidak prosesnya. disengaja. Kalau tidur jelas sengaja untuk mau tidur. Ya. Hmm. Baik, Mas Faiz, ya. Iya Pak. Kita lanjutkan aja ya. Apa yang Anda pahami dari dan harapan Anda pada tentang agenda satu ini ya? Ada yang ingin menyampaikan mungkin? Mas Fikri, Halim? Apa pandangan Anda tentang agenda satu? Jangan kapok-kapok main di Ya, atas. boleh Mbak Alifah, apa yang Anda harapkan di pemahaman harapan Anda di agenda satu? Iya Bapak, kalau sesuai jadwal, hari ini agenda 1 itu membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Jadi harapannya setelah mengikuti kelas ini akan dapat lebih memahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara seperti itu Bapak. Baik. Mbak Fani mungkin mau menambahkan, silakan. Ya, Bapak. Jadi untuk agenda 1, nanti harapannya setelah mengikuti agenda 1 ini, kami lebih jiwa kebangsaan dan cinta tanah air kami bisa lebih meningkat. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih ya. Mas Andreas, satu kali lagi. Apa, Mas? Dari agenda satu ini saya harapkan nanti kedepannya setelah agenda ini nanti wawasan tentang bangsa Indonesia nanti bisa menjadi lebih luas lagi, terus nilai-nilai tentang bela negara bisa tertanam betul-betul dalam diri saya nanti, dan saya bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Di agenda satu ini ada 3 modul. Ya. Tujuan dari pembelajaran agenda satu adalah membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta mampu untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani, mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi tujuannya di sini, saudara sekalian, indikator dari belajar apa? Nah, jadi nanti eh, peserta bisa menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai yang mendasari sikap perilaku negara. Yang kedua apa? Bisa menjelaskan analisis isu kontemporer terkait dengan agenda keempat ya, dengan agenda 3 dan agenda 2. Dan yang ketiga adalah bisa melakukan praktek menjadikan siap jalan bela negara, ya, fisik dan mentalnya. Baik. Selanjutnya dari 21 masih ada yang belum masuk. Biarlah ya. Sebenarnya ada di sini ya, di rangkuman ya, teman-teman semuanya. Sebenarnya di SPBN ini ada berapa modul yang Anda tahu di agenda 1?
Ada 3, Pak. Ya, ada 3. Baik, yang pertama apa, Mas? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, Oke. analisis isu kontemporer. Mm-mm. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Oke, lincah sekali. Terima kasih. Jadi di agenda 1 eh, ada 3 modul yang sudah Anda pelajari. Sudah dipelajari belum? Baru buka, Pak. Ya. Jadi ada 3. Pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Bela negara. Baik. Nah, kalau kita sudah ingat ini, maka sebenarnya bisa kita jelaskan kembali. Di situ ada 2 hal yang perlu dikaji ulang. Yang terkait dengan ini, yaitu pertama apa? Nanti sebenarnya ada perkenalan, tapi waktunya kita sangat mepet, maka tidak bisa kita sampaikan. Ya, terkait dengan ini ada ini wawasan kebangsaan. Ketika kita berpikir dengan wawasan kebangsaan, maka di situ ada terkait dengan apa? Sejarah Pancasila. Ada juga nilai-nilai dasar NKRI. Nah, di modul kedua terkait apa? Nilai-nilai bela negara ada apa? Ada 5 nilai utama dalam bela negara. Apa saja di situ? Ada cinta apa? Ada yang tahu? 5 nilai bela negara? Halo, ada yang tahu apa 5 nilai bela negara? Terus yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terus yang kelima, kemampuan awal bela negara. Baik. Selanjutnya perlu saya ingatkan kembali ya. Jadi di wawasan di agenda 1 ini ada hal yang bisa kita rangkum. Pertama tentang 4 pilar utama sistem penyiapan bela negara, ya, di mana di situ adalah ada wawasan kebangsaan. Ketika kita membahas tentang wawasan kebangsaan, maka yang muncul adalah ada 4 konsensus kebangsaan. Apa itu 4 konsensus kebangsaan? Mohon izin Bapak, 4 Ya, konsensus. silakan. Yang pertama adalah Pancasila, kedua Bhinneka Tunggal Ika, ketiga Undang-Undang Dasar 1945 NKRI. Baik. Ya, kalau terkait dengan wawasan 4 konsensus kebangsaan nanti akan kita sampaikan lebih jauh. Baik. Dari sini, Bapak Ibu. Ya. Dari kurikulum ini ada yang disebut dengan SPBN, pembentukan karakter. Jadi di Latsar ini terkait dengan agenda 1 itu adalah membentuk karakter. Baik di agenda 1, agenda 2, dan agenda ketiga, dan dihabituasi nanti di agenda keempat. Nah, pembentukan karakter di agenda 1 ini adalah terkait dengan sistem bela negara. Itu adalah terkait dengan wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Ini di agenda ke-1. Yang kedua, nanti di agenda kedua itu terkait dengan nilai-nilai dasar PNS. Kalau kita bicara dengan nilai-nilai dasar PNS, maka yang muncul adalah apa?
Akhlak. Sudah pernah dengar namanya berakhlak? Apa itu berakhlak? Orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, Pelayanan adaptif, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kolaboratif. Ya. Jadi di situ ya. Jadi kalau kita sudah berbicara dengan berakhlak adalah terkait dengan ini. Undang-undang ASN yang baru, adakah panjenengan sudah paham? Undang-undang ASN yang terbaru itu nomor berapa? Ada yang sudah paham? Undang-undang ASN yang terbaru. Nah, ayo. Ini nanti akan diajarkan di agenda ketiga. Harus tahu dong. Caranya anak sekarang ya harus tahu bagaimana caranya. Bagaimana ketika kita tidak tahu? Ya, UU 20 Kak, tahun 2023. Undang nomor Undang-Undang 20 nomor 20 tahun 2023. 2023 tentang kepada sipil negara. baik. Untuk memudahkan kita semuanya, mari kita akan melakukan diskusi yang nanti sekitar 20 menit cukup ya. Nanti kita akan pandu teman-teman masuk di kelompok. Ya, jadi ini ada dua kelompok kan, dua kelas kan. 41A, 41B, 41 kelas 2 ya. Ya. Jadi nanti begini, untuk nomor urut baik di kelas 41A dengan 41B ya, 2 ya. Nanti yang nomor urut 1, berarti nomor 1 sampai 5 masuk di kelompok 1 dan nomor urut 11 sampai 15 masuk di kelompok 1 juga tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Oke. Jadi nomor urut 1 sampai 5 itu masuk di dan nomor 11 sampai 15 masuk di kelompok 1. Masing-masing ada 2 kan itu. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda merancang strategi untuk membentuk karakter ASN yang nasionalis di era digital. Yang kedua, berikan contoh konkret implementasi nilai bela negara dalam pelayanan publik Kemenak yang inovatif. 2 isu itu saja yang harus jangan selesaikan selama kurang lebih 20 menit ya ke depan. Nah, setelah itu baru di kelompok kedua dan kelompok keempat itu adalah nomor urut 6 sampai 10 dan 16 sampai 20. Itu nanti masuk di dua kelompok 2 dan 4. Itu membahas tentang analisis isu kontemporer ya. Pertanyaan panduannya adalah identifikasi satu isu kontemporer di Kementerian Agama, apa itu kira-kira? Dan analisis dampaknya menggunakan teknik APKL atau USG. Ya, ini harus belajar APKL dan teknik APKL atau USG. Yang kedua apa? Rekomendasikan langkah antisipasi berarti berbasis kebijakan dan teknis untuk mengatasi isu tersebut. Oke? Nah, ini bisa di screenshot. Silakan tadi nomor urutnya. Output tiap kelompok apa? Bahan presentasi PowerPoint, Google Slide, 3-5 slide. Ya, maksimal. Disiapkan bersama dalam breakout room. Nanti masuk di breakout room nomor 1-5, 11-15. Nah, 1-5 masuk kelompok 1, 11-15 masuk kelompok 3. Ya. Kemudian kelompok 2 adalah 6-10 masuk kelompok 2, 16-20 masuk kelompok keempat. Nah, nanti dibuat presentasi 20 menit dan presentasi 5 menit, 5 menit maksimal ya. Nanti akan kita acak. Baik, terima kasih. Silakan masuk ke breakout room kalau tidak ada pertanyaan. Cukup? Silakan bisa masuk ke breakout room kalau tidak ada. Sudah di screenshot pertanyaannya? Sudah? Oke.
Ya, silakan masuk ke breakout room, sudah disediakan oleh panitia. Silakan join ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, bukan ikan lele. Ya. Pak Mukri, ada tadi jadi berapa Pak? Nggak jadi aja Pak, kayaknya ini pada nggak masuk ke join. Karena waktunya tidak cukup Pak, ini mungkin lebih baik saya masukkan ke ini saja, tutorial saja gitu. Nanti untuk yang kelompok ketiga empat saja kalau memang sudah siap di awal Pak. Pak Agus. Nggih. Ini juga belum lengkap ini pesertanya. Masih ada, saya udah harusnya 22 ini. Ini baru 20 termasuk saya. Baik, kita lanjutkan saja karena waktunya tidak tepat ini. Jadi skenario akan kacau ketika yang lain tidak siap, nggak sigap. Dan ini akan tadi mencerminkan tadi ya. Saya ulang kembali. Saya gagalkan saja, nggak jadi masuk ke breakout room. Nggak sigap, nggak cepat. Ya, kembali ke sini aja. Baik. Ya, nah, cara wong ngatur jamu, tukang jamu itu manti karepmu, manti karepmu, duitmu sewu wis kena aku ya. Saya jadi tegang ini kalau ngajar dengan nggak set 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 gitu. Jadi saya senang kalau tadi kayak bimbing ya, muji menjadi modal cepat tak 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 tak, itu senang ya. Jadi program saya itu apa ya, bergerak cepat, tidak lola. Apalagi telat itu ya, mesti menjadi karakter yang nggak tepat. Ya baik, langsung saja kita tunjukin. Jadi kompetisi nantinya yang perlu dilakukan adalah pada menunjukkan sikap perilaku bela negara. SPBN itu adalah sikap perilaku bela negara. Yang kedua adalah bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi yang diharapkan dari latsar ini adalah mengaktualisasikan kesiapsiagaan pada nilai ya, KPBT. Ya, model yang dilakukan adalah pembelajaran blended ya, kita tidak melakukan e-learning full seperti yang di tempat lain. Ada yang menggunakan secara umum menggunakan saat ini adalah full e-learning, tapi penjenengan nanti menggunakan model pembelajaran blended, di mana pembelajaran blended ada dua model ya. Pertama model e-learning ya via Zoom meeting ya. Yang kedua asinkronus dengan pola penugasan ya, secara online juga. Jadi yang kedua model pembelajaran klasikal nantinya. Jadi setelah proses e-learning ini jadi agenda MOC, kemudian e-learning agenda 1, 2, dan 3, kemudian dilanjut agenda 4. Setelah itu seminar rancangan aktualisasi, dan setelah itu habituasi di tempat kerja selama kurang lebih 30 hari, baru masuk kembali untuk pelaksanaan laporan aktualisasi yang ada di klasikal nanti di BDK selama 3 hari. Ini yang akan dilakukan panjenengan selama pembelajaran nanti. Baik. Apa target capaian pembelajaran agenda 1 ini? Ada 3 sebenarnya. Jadi kalau belajar nggak perlu tegang, belajar itu santai tapi serius. Dan yang kedua, model pembelajaran yang kita lakukan adalah model pembelajaran Pembelajaran yang singset ya, singkat, cepat dan bermutu ya. Jadi model yang kita lakukan adalah seperti itu. Ya. Yang pertama apa? Jadi sekali lagi saya senang model pembelajaran yang kooperatif, berbasis apa di dalam pembelajaran ini? Berbasis
siswa atau peserta dengan pendekatan andragogi, bukan andragrogi. Serius tapi santai, santai tapi serius gitu Mas Fikri ya. Nggak boleh ngantuk ini. Betul, Pak. Ya, belajar tuh hip hop aja, santai tapi serius, serius tapi santai. Harus disiplin tapi. Baik, nanti pendekatan kita, penjaringan dalam penilaian ini ada ya, keaktifan, kreativitas, inovasi itu penting sekali, saudara sekalian. Maka dalam nanti pelajaran baik di agenda 1, agenda 2, agenda 3 maupun di agenda 4, teman-teman semuanya silahkan untuk memberikan kreativitas, daya kritis, jangan sampai hilang. Jadi itu yang penting. Jadi PNS itu tidak ada arti membelenggu. Ada kesan dulu kan begini, kenapa kamu jadi PNS? PNS itu kan nggak enak, jangan dibelenggu, tidak bisa eksplorasi dan sebagainya. Itu mungkin anggapan yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah ketika panjenengan bisa memahami sebenarnya. Jadi daya kritis tidak perlu hilang, tapi jangan kebablasan. Itu saja. Ada kode etik yang harus dilakukan. Baik, kita masuk kepada target capaian pembelajaran agenda 1. Yang pertama, mulai dari tahu. Tahu ini berarti apa? Tahu dari teori, tahu dari sejarah, sejarah lahirnya Pancasila misalnya, teori kedaulatan itu seperti apa, ya. Kemudian regulasi yang terkait. Regulasi itu apa? Ada yang tahu regulasi? Peraturan, Pak. Peraturan perundang-undangan. Iya. Jadi sebagai seorang PNS, CPNS, panjenengan harus tahu apa teori-teori yang digunakan. Apalagi terkait dengan hak dan kewajiban yang disebut dengan kode etik. Nah, sejarah, ini juga tahu sejarahnya Pancasila. Regulasi nanti terkait dengan Undang-Undang Pertahanan Nasional ataupun Undang-Undang tentang bela negara. Ini perlu tahu. Dari setelah tahu apa? Mau. Mau itu apa? Mau untuk semangat, punya motivasi, gairah. Ya. Setelah mau, apa? Menjadi mampu. Mampu itu apa? Bisa mengimplementasikan melalui apa? Aksi nyata. Nah, saudara sekalian, nanti panjenengan setelah mempelajari agenda 1, agenda 2, agenda 3, di agenda keempat, panjenengan akan diuji dengan apa? Implementasi, aksi. Bahwa panjenengan mampu menjadi seorang CPNS yang akhirnya menjadi inovasi di dalam unit kerja yang panjenengan naungi sekarang ini. Ya. Jadi nanti tidak hanya NATO, no action talk only, tidak akan berlaku. Nah, dari sini apa? Nanti bahan-bahan pembelajaran ada modul, bahan tulis, bahan penugasan. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, perlu saya sampaikan, nah, di modul sintesis modul SPPN ini adalah apa? Ada modul 1. Ada 3 modul tadi kan. Di modul 1 itu terkait dengan apa? 1, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Di wawasan kebangsaan muncullah apa? Pengertian wawasan kebangsaan. Ada yang tahu apa itu wawasan kebangsaan? Pengertian dari wawasan kebangsaan, silahkan. Izin, Pak. Pemahaman mengenai kenegaraan, Pak. Ya. Pemahaman mengenai kenegaraan, Pak. Baik. Wawasan tentang kenegaraan. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan, Mas, Mbak. Izin, Pak, cara Silakan. pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Cara pandang. Ya. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, terutama dalam hal kesatuan dan persatuan bangsa. Iya, cara pandang, wawasan kan. Ya, baik, sudah memenuhi ke arahnya dari Mas Adam, kemudian Mbak Fani.
Ada lagi satu lagi mungkin? Apa itu wawasan kebangsaan? Izin Bapak, Silakan Mas. cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya ditambahi berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, lebih lengkap lagi. Ada satu lagi yang mau menambahkan atau melengkapi? Dari Mas Adam, Mbak Fani, kemudian Mas Faris. Finally, dikonklusikan yang gampang itu apa? Inti poin dari pengertian wawasan kebangsaan itu apa? Silakan Mas. Wawasan kebangsaan itu kita sadar akan identitas, sejarah, dan nilai-nilai luhur bangsa, serta komitmen untuk menjaga keutuhan negara kesatuan. Baik, ya. Jadi dari pengertian semuanya bisa ditarik pengertian kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan, wawasan adalah cara pandang, corak pandang. Ya, masyarakat atau perorangan atau kelompok terkait dengan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan. Nah, di nilai-nilai kebangsaan itu apa? Secara mental ataupun spiritual maupun kesiapsiagaan bela negara tadi. Nah, di situ apa yang terjadi? Ada 4 konsensus kebangsaan, konsensus dasar. Jadi kalau ini di Wasbang ini, Anda harus tahu apa 4 konsensus kebangsaan itu. Apa itu? Di dalam wawasan kebangsaan ada 4 konsensus dasar kebangsaan. Pertama, Pancasila. Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Indonesia 1945. ya. Yang ketiga, NKRI. KRI. Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke. Kalau saya bertanya tentang konsensus dasar, tentang 4 konsensus kebangsaan, boleh disampaikan bersama-sama? Apa 4 konsensus dasar kebangsaan? 1. Pancasila. 2. UUD Dasar Republik Indonesia 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tahu ini. Tahu itu berangkat dari sejarah juga Pancasila. Munculnya lahirnya Pancasila. Kemudian jadi dulu ada Piagam Jakarta dan sebagainya. Muncul lagi Undang-Undang Dasar 45. Mengapa kemudian ada di amandemen? Nah, itu terjadi. Mengapa menjadi NKRI? Jika saja Piagam Jakarta tidak direvisi, apa yang terjadi? Apakah NKRI harga mati? Tidak. Bagaimana sikap negarawan mereka, para pendiri bangsa ini, sehingga bagaimana NKRI menjadi satu kesatuan, dan itu diciptakan dengan melalui apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Beraneka ragam, budaya, suku, bangsa, sara ya, agama antar ras ya. Ini bisa bersatu padu untuk menjadikan NKRI sebuah negara berkedaulatan. Iya. Ya. Indonesia itu sangat dinamis meskipun masyarakatnya heterogen. Ya. Ada 17.000 lebih kan pulau. Tapi tetap budaya etnisnya banyak sekali, tapi tidak terjadi kerukunan. Baik, yang kedua apa? Kemudian yang kedua adalah setelah wawasan kebangsaan, apa yang terjadi? Ada lambang-lambang negara. Apa itu lambang negara? Ada 4 hal. Jika terkait dengan wawasan kebangsaan terkait dengan lambang negara, 1 bendera negara. Apa bendera kita? Merah putih. Merah putih. Kita balik, jadi bendera mana? Putih merah.
Merah putih. Polandia. Merah. Mana kalau jadi putih merah bendera mana? Polandia. Polandia. Dia Polandia. Bahasa negara kita, bahasa apa? bahasa Indonesia. Indonesia. Negara kita. Nambah Garuda. Lambang negara kita. Burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Harus tahu ini kita sebenarnya ya. Lagu kebangsaan kita. Indonesia. Raya. Raya. Ya, baik. Kita mengingatkan kembali dulu ketika kita waktu kecil. Nilai bela negara itu bisa terkait dengan sejarah. Tadi ada undang-undang, kemudian ada PP nomor 2019 itu tentang undang-undang pertahanan negara. Ada ancaman dan wawasan kebangsaan, wawasan dini, waspadaan dini ya, ancaman dan waspadaan dini ya. Kemudian ada pengertian nilai dasar dan Indonesia. Ya, persiapan kesiapsiagaan bela negara PKBN dan aktualisasinya seperti apa itu terkait dengan nilai-nilai negara. Nah, kemudian ada apa di modul 1? Ada yang ketiga Sankri. Sankri itu apa? Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada apa? Bentuk dan sistem NKRI. Ada Undang-Undang RIS, ada Undang-Undang 45, ada apa saja. Masih ingatkah, saudara? Dengan itu, ada yang masih ingat bagaimana bentuk dan sistem NKRI? Nah, ini bertahap, ada Undang-Undang RIS, ada 49 ya, UUDS 50. Ini berubah-ubah sampai yang terakhir tetap kita berpacu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk apa? Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Peraturan dan kesiapsiagaan dan nasionalisme ini juga bagaimana menumbuhkan nasionalisme, apalagi seorang PNS tadi. Anda sekali lagi saya kritik di awal karena saya ingin Anda ketika menjadi warga Kementerian Agama jangan sampai kita tercoreng namanya karena gara-gara kita tidak tertib. Yang ketiga apa? Landasan negara. Apa landasan negara kita? Pancasila. Pancasila. Kebutuhan publik dan peran ASN. Makanya di sini penjadian itu nanti jadi corongnya negara untuk bagaimana mengimplementasikan negara. Ya. Yang kedua modul tentang perubahan lingkungan strategis. Di perubahan lingkungan strategis ini banyak terjadi perubahan-perubahan karena apa? Faktor individu, lingkungan, masyarakat dan globalisasi, ya, digitalisasi ini perubahan lingkungan strategis yang berdampak antara positif dan negatif. Ya, adanya konsep perubahan, adalah perubahan lingkungan strategis, adanya apa yang perlu disiapkan adalah modal insani. Ya, ini yang harus disiapkan oleh teman-teman semuanya. Bagaimana kita berasa di situ. Yang kedua apa? Terkait dengan isu-isu strategis dan komunikasi. Model-model apa AGHT? Apa itu AGHT? Ada yang tahu? Ancaman? Ada yang tahu nggak? Gangguan? Hambatan? Tangan, Pak. Dan tantangan. Kalau sudah tahu ternyata ya. Jadi di lingkungan strategi akan menunjukkan apa? Berangkat dari isu-isu strategis, berangkat dari isu strategis komunikasi. Yang itu menjadi apa? AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apa saja di sana? Ada korupsi, ada narkoba, ada terorisme, ada radikalisme. Dan di Kementerian Agama ini adalah hal ini akan sangat sensitif sekali ya, terkait misalnya ada PNS yang di Aceh terlibat dalam jaringan NII misalnya. Ini adalah isu-isu strategis. Mengapa terjadi seperti itu? Ya. Apa isu itu harus kita elakkan atau kita hindari? Tidak, harus kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi isu-isu strategis itu sehingga ketika jadi seorang PNS kita betul-betul bisa masuk kepada lingkungan yang betul-betul menjadi kita dengan daya saing kita bisa menyeimbangkan bagaimana menjadi sebuah inovasi bukan hanya sebagai wacana tapi menjadi
nyata apa yang bisa dilakukan melalui jabatan fungsional atau yang kita miliki. Ada lagi apa? Money laundering misalnya, ada proxy war, perang proxy, ada lagi miscommunication, komunikasi massa, bisa online, ada yang offline atau hard copy. Ini perang komunikasi, bagaimana kita menjadi seorang agen of change-nya Kementerian Agama, sehingga tidak mudah kita terjebak dalam isu-isu yang menyesatkan di media sosial. Jadi ada kode etik ketika kita sudah ini, namanya rekam digital. Kalau kemarin sudah lolos, sekarang harus lebih hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Tadi ketika seperti ada isu-isu CPNS atau PNS yang terlibat dalam nilai jaringan-jaringan yang tidak benar. Termasuk di rekam digitalnya ada di media sosial. Apakah Anda juga pernah menjadi ini? Dulu di moderasi pernah kan ditanya? Itu akan menjadi sebuah keputusan. Teknik analisis isu ini ada di modul kedua juga. Teknik analisis ada 3 ya, terkait dengan isu kritikal ya. Itu isu-isu aktual, nanti yang kontemporer. Itu yang terjadi saat ini di tingkat nasional, di tingkat daerah maupun di lingkup kerja kita, di lingkungan kampung kita misalnya. Ada isu-isu apa? Ini teknik analisis isunya. Yang kedua apa? Kita akan mengupas bagaimana teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu nanti ada 2 teknik tapisan isu. Ada di dalam hal ini adalah USG dan APKL. Teknik tapisan isu ada APKL dan USG. USG itu digunakan untuk prioritas, kalau APKL untuk kualitas. Nah, dari situ nanti kita akan juga mempelajari tentang teknik analisis isu. Teknik analisis isu, bagaimana kita menganalisis isu. Melalui apa? Ada fishbone, ada fishbone, ada SWOT, mind mapping, dan SWOT. Ini nanti akan juga di modul ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Dengan kerangka apa? Kesiapsiagaan bela negara itu adalah nanti kerangka KBN nanti akan kita pelajari lebih banyak pada klasikal di BDK selama 3 hari. Konsep KBN itu seperti apa? Kesiapsiagaan bela negara dalam pelaksanaan CPNS itu sangat berpengaruh. Manfaatnya bagi KBN adalah sebagai kerangka. Yang kedua terkait dengan di modul ketiga adalah kemampuan awal bela negara. Apa itu? Ada kesiapsiagaan, kesejahteraan jasmani dan mental, ada nanti dikaitkan dengan etika dan etiket serta moral. Ada etika, etiket, moral. Itu bedanya di mana? Ya akan kita bahas di sana. Yang ketiga apa? Kearifan lokal. Nah, tidak menutup kemungkinan kearifan lokal itu menjadi sebuah daya tarik yang akan menjadikan kita menjadi lebih bagus. Kegiatan di KBN nanti dilakukan dengan model apa? Di praktik di lapangan, apa bentuk BPP dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, dan abdi negara, API Unggun bela negara nanti ya. Jadi nanti ada secara langsung bagaimana kita menyiapkan API Unggun bela negara, bentuknya seperti apa sebagai seorang PNS. Baik. Kemudian rencana aksi bela negara dalam bentuk apa? Menunjukkan sikap perilaku bela negara yang sebenarnya. Ini adalah modul yang ada di agenda 1 dari 3 modul menjadi sebuah keniscayaan. Baik, apa kontribusi agenda 1 dalam menyusun rencana aktualisasi ini? Ya, ini nanti akan kita dapatkan alur pikir proses penyusunan rencana aktualisasi Latsar CPNS. Yang pertama adanya apa? Ini ada identifikasi isu. Ini akan kita pelajari isu itu apa, hangat bicarakan, dan adanya masalah. Ini ada 2, ini namanya isu. Dari mana refleksi kondisi diinstansi dengan materi mata pelajaran agenda 3. Jadi di agenda 1 nanti ada terkaitan dengan agenda 3 yang terkait dengan manajemen ASN dan mata ASN. Sumber isu dari individu, unit kerja, organisasi, dan lingkup isu adalah tusi jabatan. Nah, saya ini. Dari identifikasi isu muncullah dari 3 ini menjadi deskripsi isu. Ya, deskripsi isu ada juga 3 dikaitkan dengan data atau fakta, kemudian dampak, dan agenda ketiga. Ini menggunakan teknik isu scan. Dari deskripsi isu ini tetapkan core isu jadi 1, 3 menjadi 1 apa? Dari teknik tapisan isu, boleh APKL atau USG tadi APKL terkait dengan
UISG kualitas kali ini eh, prioritas. UISG prioritas adalah kualitas. Jadi termasuk tergantung di mana nanti ini akan banyak dibahas di agenda keempat tentang si core issue. Membuat rumusan isu, analisis isu, ya ini terkait dengan sani. Kemudian di analisis itu menggunakan apa? Ada 3 cara untuk menggunakan teknik itu. Analisis itu ada fishbone atau fish itu ikan, bone itu tulang ikan, ada mind mapping, ada SWOT ya. Nah, dan sebagainya. Nah, muncullah dari itu apa? Dari adanya penyakit, ada core issue-nya, kemudian model teknik problem solving-nya dengan apa? Cara mencari gagasan kreatif. Nah, Anda nanti dihadapkan pada agenda ketiga dengan apa? Membuat inovasi gagasan produk yang itu bisa diselesaikan dalam masa 4 minggu ya, 30 hari di tempat kerja Anda. Nah, nanti dalam bentuk apa? Wujud dalam bentuk kegiatan per minggunya atau per kegiatan, setidaknya ada 4 kegiatan dan masing-masing kegiatan ada 4 hal yang bisa dikonsultasikan kepada mentor. Nah, kemudian ada rumusan tahapan kegiatannya ini, ada rumusan output, keterkaitan substansi mata pelajaran dan kontribusi visi misi tujuan, dan akhirnya apa? Pada penguatan nilai organisasi. Ini nanti akan lebih banyak dibahas pada agenda keempat. Ya, jadi ini nanti simpel saja seperti itu yang perlu disampaikan. Ada yang ditanyakan teman-teman semuanya? Cukup? Jadi nanti di agenda 1 ini ada keterkaitan dengan agenda ketiga dalam rancangan aktualisasi di agenda keempat. Jadi isu yang ada itu berangkat dari agenda keempat. Agenda ketiga, maaf. Agenda ketiga itu apa? Manajemen ASN atau Smart ASN. Nanti dikaitkan dengan tugas panjenengan di tempat kerja ini sumbernya. Sumber isu dan lingkup isu. Nah, dari sini nanti dimunculkanlah analisis isu. Nah, di analisis isu ini yang ada di agenda 1. Dari agenda 1 nanti dimunculkan lagi menjadi gagasan kreatif. Kembali lagi ke agenda ketiga. Gagasan kreatif kalau Smart ASN ya kita kaitkan dengan digitalisasi misalnya. Nanti kembali lagi di agenda 3 baru berakhlaknya nanti di implementasinya pada ini. Substansinya, output ini setelah ini baru kontribusi visi tujuan dan penguatan nilai organisasi ini baru nantinya berakhlak di agenda kedua. Jadi antara hubungan agenda 1, agenda 2, agenda 3 nanti akan termaktub dalam bentuk rancangan aktualisasi, dan aktualisasi tugas itu adalah masing-masing peserta. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Jika cukup, akan kita kembalikan kepada tugas. Jadi, saudara sekalian, kita akan melakukan tugas ya. Di tugas ini kita nanti ada bentuk pembelajaran e-learning kita itu ada 2 bentuk. Satu sinkronus, yang kedua asinkronus. Sinkronus itu Zoom ini seperti ini. Nanti di agenda 1 itu ada 2 sinkronus. Sinkronus pertama hari ini Rabu, sinkronus kedua besok insya Allah Jumat ya. Nah, setelah itu ada nanti yang lagi disebut pembelajaran asinkronus ya. Baik. Di pembelajaran asinkronus nanti saudara sekalian akan dihadapkan tugas ya. Apa tugas? Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, sudah. Kalau di tugas kelompok ini kita akan dihadapkan pada kelompok masing-masing 3 kelompok ya, 2 kelompok. Oke. Nah, di tugas individu ini saudara sekalian nanti silahkan dikerjakan ya. Tugas individu berarti tugas yang dikerjakan masing-masing peserta. Ya. Apa tugasnya di hari Rabu ini adalah membuat learning journal, buat bentuk rekaman suara MP3,
Kemudian buat cerita pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian baik dari sinkronus maupun asinkronus. Durasi kurang lebih 3 menit. Waktu pengumpulan adalah 20 Agustus pukul 23.59 nanti malam ya. Ini yang bentuknya. Bentuknya ini tolong dipahami ya tugas seperti ini. Kemudian di tugas kelompok. Kalau tugas individu berarti setiap orang atau setiap peserta membuat. Nah, di tugas kelompok ini kita nanti tadi sudah memaparkan nomor urut berdasarkan nomor urut 1 sampai 5. Nanti masuk kelompok 1, 6 sampai ke 10 masuk ke kelompok kedua. Kemudian 11 sampai 15 masuk ke kelompok pagi 3 dan kelompok keempat adalah 16 sampai 20. Nah, apa tugasnya di video visualisasi bangsa ini? Visualisasikan pengetahuan atau wawasan Anda tentang bangsa dan negara dalam perspektif sudut pandang Anda sebagai PNS milenial atau generasi Z ya. Ini apa? Bisa diambil dari apa? Nanti video. Anda membuat video nanti. Visualisasi bangsa-bangsa Indonesia dengan apa? Melalui tadi konsensus 4 kebangsaan itu. Bisa diambilkan dari konsep itu ya. Jadi visualisasi bangsa diambil dari 4 konsensus kebangsaan. Ada Pancasila, Udah-Ada 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bisa diambil dari 3 hal itu ya, 4 hal itu. Kemudian ada bagian akhir video, tambahkan tayangan pernyataan. Jadi nanti di dalam visualisasi bangsa, video itu bisa ditayangkan ya. Ditayangkan dalam bentuk narasi. Gambar, kemudian kasih narasi yang bagus, sampaikan 4 nilai dari 4 video itu tadi bentuknya. Ada yang terkait dengan Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, misalnya ada yang terkait dengan NKRI, dan yang terakhir di Bhinneka Tunggal Ika. Cari inspirasi ke sana. Ada tadi yang kedua, setelah diberikan narasi, berikan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Bisa ini disampaikan dalam bentuk komentar, statement ya. Bisa ditambahkan nama, kemudian unit kerjanya, jabatannya apa, boleh ditulis di situ. Kemudian pastikan dalam video kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Nanti boleh di media sosial apapun ya. Mungkin yang lagi ngetren sekarang adalah IG, TikTok misalnya, Facebook, kemudian YouTube misalnya, atau video atau yang lainnya yang kira-kira keren dan banyak dilihat orang. Durasi video adalah kurang lebih 5 menit. Bentuk filenya adalah MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Yang dikumpulkan nanti bentuk link videonya saja, bukan videonya. Setelah diupload dioleh satu-satu di kelompok, panjenengan ambil link videonya saja ya, jangan videonya. Kemudian biar tidak berat. Setelah itu waktu pembuatan adalah 21 Agustus besok, bisa, atau mulai hari ini ya. Hari ini ya, 20 ya. Kemudian pengumpulannya nanti malam ya. Besok malam, besok Kamis malam ya, 21, 22 ya. Jadi sampai besok malam ya. Nanti kemudian kriteria penilaian apa? Keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama kelompok pembangun, estetika video, dan jumlah viewer. Jadi nanti dilihat viewer kapan waktu klasikan. Sampai di sini ada yang disampaikan? Tidak ada. Jadi hari pertama ada 2 tugas, 1 individu dan kelompok. Di hari kedua kita membuat tugas individu juga kelompok. Yang pertama learning journal hari kedua. Ketentuannya sama dengan tugas sebelumnya tadi. Hanya waktunya nanti berarti pengumpulan hari kedua ya. Nah, di hari kedua ini ya, kita akan melakukan hari kedua adalah tanggal 21 ya. 21 Agustus. Nah, nanti pengumpulan berarti tanggal 21 Agustus pukul 23.59 hari Kamis ya. Nah, yang kedua tugasnya apa? Membuat membuat analisis isu kontemporer ya. Kita akan membuat analisis isu kontemporer. Ya,
Di analisis isu kontemporer ini, saudara sekalian akan diperlihatkan ya apa yang terjadi di sana adalah identifikasi dan deskripsilah isu-isu kontemporer atau aktual yang dapat dilengkapi dengan video pendukung. Boleh, Panjenengan boleh menayangkan video atau data-data lain yang berpotensi menimbulkan AGHT. AGHT apa tadi? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara disertai dengan data dan fakta yang ada. Minimal apa? Ada 3 isu. Diutamakan isu-isu terkait Kementerian Agama. Ya. Jadi isu Kementerian Agama ada 3 isu, ambillah 3. Setelah jadi 3, jelaskan ya dampak yang akan terjadi jika 3 isu itu tidak dicegah atau diantisipasi. Ya, jadi 3 itu disebutkan dampak yang akan terjadi jika tidak diantisipasi. Setelah itu, pilihlah dari USG atau APKL ya, modelnya pilihlah satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Apa? Cantumkan. Nah, setelah itu baru tentukan penyebab terjadinya isu terpilih tersebut. Baru buatlah rekomendasi upaya pencegahan antisipasi. Ini satu ya, mencegah operasi antisipasi penyelesaian terhadap isu tersebut baik tataran kebijakan maupun teknis implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan apa peran Anda di dalamnya. Sebagai ASN, apa peran Anda di dalam untuk rekomendasi pencegahan antisipasi. Yang selanjutnya gunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai, boleh APKL atau USG. Jadi nanti targetnya adalah Anda mempelajari dulu teknik tapisan isu, teknik analisis isu menggunakan APKL atau USG. Hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar, kertas A4, huruf 11, spasi hasilnya. Bentuk filenya apa? PDF. Nah, di ini nanti tolong teman-teman siapkan juga PPT-nya untuk presentasi besok hari Jumat ya. Di samping file PDF juga PPT, slide. Waktu pembuatan 21 Agustus 2025, waktu pengumpulan 22 Jumat pagi ya. Boleh dikumpulkan pada pukul 7.30 sebelum pembelajaran kita mulai. Baik, dari sini ada yang boleh disampaikan? Cukup? Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat bukan ikan lele. Tidak bertele. Mantap. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sudah di screenshot tadi? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu besok hari Jumat ya, insya Allah. Sampai sana dan siapkan tadi beberapa tugas. Yang di tugas pertama tadi ada individu di hari Rabu ini, individu dan kelompok. Kemudian membuat video ya, nanti dikirim paling lambat hari Kamis malam ya, 2359 untuk videonya kelompoknya. Dan di hari kedua, hari Kamis, nanti analisis kontemporer ini dikumpulkan paling lambat diupload ya Jumat pagi jam 7.30 paling lambat ya sebelum kita. Nah, produk kedua ini nanti sertakan dengan slide PPT-nya untuk presentasi. Kemudian di hari pertama video nanti diupload dan jangan ditutup, bukalah biar ada like, subscribe, komen di video. Ya, pengalaman yang banyak terjadi adalah di TikTok ataupun di IG itu lebih banyak viewernya dibandingkan di media sosial lain. Tapi bolehkah semua dikirim Pak? Boleh-boleh saja. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas kekurangannya dan saya kembalikan kepada host panitia untuk menyampaikan. Cukup? Oke. Terima kasih Pak Dokter. Wah, ini jadwalnya Pak Dokter luar biasa padat ini. Nah, untuk 3 dan 4 jadi kita geser ke jam 15 ya Pak Dokter ya. 15 awan ya. Siap. Terima kasih Pak Dokter atas kebersamaannya pada siang hari ini. Bapak Ibu dari Kot semua ya. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh beliau bisa dipahami dan dilaksanakan. Ya, selamat istirahat dulu Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak. Gus, mohon izin live nggih. Bapak Ibu sekalian, ini lebih cepat dari waktu yang dipersiapkan karena beliau jadwal ngajarnya luar biasa. Ini bukan hanya di balik diklat, tapi di luar juga begitu. Ini untuk beliau besok juga masih ada ya kelanjutannya untuk sinkron. Oke, kita istirahat untuk siang ini.
Ada yang disampaikan? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Bertanya Bapak, Iya. tadi terkait kelompok, kalau yang dibentuk sama Pak Muhlis, itu kan sesuai absen 15 terus 11 15. Nah, sedangkan kita kan berkelompoknya satu sesuai yang ada di surat kayak gitu. Itu berarti membuat kelompok lagi. Oh ya, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Itu kan untuk nanti ada coaching apa itu, Tom? Kegiatan berikutnya sampai hari Jumat itu. Baik, Itu yang Bapak. disampaikan tadi beliau gimana? 1 sampai 5, Terus 6 sampai 10. 1 sampai 5, terus 11 sampai 15 kelompok 1, 6 sampai 10 sama 16 sampai 20 kelompok 2 seperti itu. Oh, begitu. Hmm. Itu untuk pembelajaran berikutnya kan bisa aja nanti. Tetap 2 kelompok toh nanti. Iya. Nah, yang Terima kasih, Pak. direkomendasikan beliau nanti tinggal masuk ke kelompok yang disebutkan beliau tadi. Begitu toh? Baik, Pak. Iya, terima kasih. Oke, ada yang lain sebelum kita istirahat sholat dan makan? Gimana, Mas Ketua? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup, Bapak. Ini memang luar biasa cepat ini Pak Dr. Muklis ini ngajarnya nih. Harusnya kan 12.30. Semoga bisa dipahami ya. Mungkin diajak lari ini tadi. Iya, Bapak. Oke, kita istirahat dulu. Berikut untuk beristirahat. Ya, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Oke. Terima kasih, Bapak.